Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita dapat boleh bertemu melalui media YouTube ini. Biarlah kita boleh memakai segala anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang untuk menjadi hormat kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas pekerjaan kami, biarlah Tuhan kami mau dipandu, dibimbing oleh firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal ke-16 ayat 27 dan 28 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Demikian firman Tuhan. Inilah ayat yang merupakan sepenggal kalimat atau sepenggal ucapan dari dialog antara orang kaya yang tidak mempergunakan kekayaan dan kesempatan hidupnya untuk bersosial dan berdiakonia, membantu orang-orang yang kesusahan. Kehidupan orang kaya itu dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Ia membuat pilihan yang salah dan menderita selama-lamanya. Seumur hidupnya, dia mempergunakan kekayaan itu untuk dirinya sendiri, berpusat pada dirinya sendiri. Ia membuat pilihan yang salah dan akhirnya menderita selama-lamanya. Namun dalam dialog dan percakapan dengan Abraham, dengan dialog ini dia berkata untuk memohon agar orang-orang yang ada, keluarganya yang masih ada di tengah-tengah dunia, untuk diberi peringatan sehingga mereka tidak masuk ke dalam penderitaan yang kekal itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, iman dan perbuatan harus sejalan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kita dianugerahkan kesempatan, ketika kita dianugerahkan berkat, maka marilah kita melakukannya sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Pada suatu saat Billy Sunday bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang bukan orang Kristen. "Apakah ayahmu seorang Kristen?" "Ya, saya kira begitu. Dia telah menjadi petugas di gereja selama bertahun-tahun," jawabnya. "Apakah ibumu orang Kristen?" "Saya rasa demikian. Sejak lama sekali dia telah menjadi guru sekolah minggu di gereja." "Bagaimana dengan saudaramu perempuan? Apakah dia juga seorang Kristen?" "Ya, saya pikir begitu. Setidak-tidaknya dia telah mengajar di sebuah kelas sekolah minggu selama beberapa tahun." "Apakah ayah ibumu atau saudara perempuanmu pernah mengajakmu supaya engkau menjadi orang Kristen?" "Tidak. Mereka sama sekali tidak pernah memberitahukannya kepadaku."
Mereka senantiasa terlalu sibuk dengan kegiatan di gereja, sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk memperhatikanku. Sekarang ini ada banyak orang yang terlalu sibuk di gereja, hingga melupakan tanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka barangkali sangat sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mempunyai waktu lagi untuk memperhatikan kehidupan rumah tangganya sendiri. Cerita ini, dan jika juga kita hubungkan dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, ingin mengingatkan kita bahwa jangan sampai semasa kita di tengah-tengah dunia ini melalaikan tugas tanggung jawab kita untuk juga mendidik dan mengajar keluarga kita melalui iman yang kita miliki kepada Tuhan dari Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan kita untuk mengajak, mengajar, membawa orang semakin mengenal dan mencintai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga kelak kita tidak menyesal, sehingga kita tidak lagi menyalahkan diri kita sendiri untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Permintaan itu tidak dapat dilakukan oleh Abraham, karena di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini sudah disediakan banyak cara, banyak media boleh memperingatkan kita, banyak orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi peringatan bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan mencintai dan mengasihi Tuhan, tentu kita juga semakin mencintai dan mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, untuk memberitakan iman percaya kita kepada Tuhan juga bagi sesama. Selamat bertumbuh kembang dalam iman percaya yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan tentu juga melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, memberitakan firman Tuhan, mempertanggungjawabkan iman percaya yang kita miliki. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Tuhan menjagai dan Tuhan memberkati. Ingatkan kami semuanya ya Tuhan, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya, mempertanggungjawabkan iman kami, memberitakan firman Tuhan, dan biarlah ada orang-orang yang boleh kami bawa semakin mencintai dan mengasihi Engkau, bahkan beriman semakin teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami naikkan kepadamu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Jangan lupa untuk kita senantiasa melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan menyertai kita senantiasa.